waktunya, mudah-mudahan langsung saya ingin ngambil satu tema karena ini judulnya ada Al-Quran. Kita ambil temanya adalah membumikan Al-Quran. Apa itu membumikan? Kedua insyaallah. Dikawinkan muqaddimah firman Allah Subhanahu wa taala apa pisan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin ila akhir ayat. Jadi dina ayat dia diumatkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an teh dilungsurkeunana dina malam Lailatul Qadar. Bening dia ayat nuzul Quran tanggal 17. Naon hubunganana? Ayat yang dengan biasa malam pan cek ayat tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan malam Lailatul Qadar. Terus malam ini disebut dengan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran tanggal berapa? Tanggal 17. Hari Lailatul Qadar itu biasanya tanggal berapa? 10 hari terakhir dari bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil. Kita bingung pada kemarin bentang awalnya. Ya, ayat mengawitan bintang Sabtu, ayat mengawitan bintang Ahadnya. Itu dia kita kenal kumaha ya pindah masjid ya pas barang duluan yang duluan misalkan pas ganjil besok begitu pas ganjil gitu. Jadi ditubuh ya teh. Nah, eta dari punah. Jadi makanya nanti karena awal akhir Ramadan teh tiasa ngahiji gitu dan warna aja. Nah, terus bagaimana? Nuzul Quran yang kita peringati pada tanggal 17 Ramadan itu sejatinya adalah turunnya permulaan ayat Al-Quran. Disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Eta teh nuzul ayat eta teh dina malam 17 Ramadan. Terus naon hubunganna sama Lailatul Qadar? Di damar yang padanya tekieu dinten-dinten tahapan turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ieu teh kalamullah. Ieu teh kalam Allah, firman Tuhan, firman Gusti Allah ieu teh. Ada di sisi Allah tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, kemudian ketika malam Lailatul Qadar itu sagodota 30 juz ieu dilungsurkeun dina wengi Lailatul Qadar dan Lauhul Mahfuz teu langit dunia. Tak sagodota maksud 30 juz. Nah, kemudian dari langit dunia secara bertahap ya, berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah selama 22 tahun 2 bulan. Jadi genap genep 23 tahun. Dicicil ya. Yang kemudian Rasul menyampaikan kepada para sahabat, kepada manusia ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya nanti salah satu dari ilmu Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Oh ya, ayatnya peristiwa ini, ayatnya peristiwa
sujud itu diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebihnya 23 tahun. Nanti ada hikmahnya. Harus Pak? Dan terkadang bingung. Nah, ayat 17 nomor yang menurut Quran panjenengan amal Lailatul Qadar kumaha ieu teh? Nah, di Lailatul Qadar itu sabujud diusulkeun di Lauhul Mahfuz dalam dunia, dan nanti secara bertahap Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini kepada sahabat, kepada manusia melalui peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda. Nah, kemudian ya yang buat tuh ya teh kayak iya deh dong buat terus pada rasanya kieu ya, fungsi Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran ieu teh dina Islam teh disebutkeun dengan sumber hukum Islam. Ieu Al-Quran nu kahiji teh Al-Quran sumberna teh ieu. Makanya disebutkan nu kahiji teh sebagai petunjuk dan penjelas. Disebutkan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ieu teh petunjuk gitu. Ieu teh sanes sekadar tulisan, ieu teh guidance, lampu jalan raya gitu ibaratnya gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Sebagai way of life bagi umat Islam, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. Itu disebutkan dengan ayat. Jadi tibyanan likulli syai'in. Insyaallah Bapak Ibu, Al-Quran teh seueur pisan ayat-ayatna bade naos perkawis naon insyaallah ayat itu. Cuk saha aya da ulama teu ngantos gitu. Jadi we alhamdulillah. Yang untuk konsen atau saya suan teh. Kemudian yang ketiga penawan hati. Jadi obat menuju mudah pulana, menuju stres, menuju maka salah satunya adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Jadi menjadi obat. Jadi warahmatul lil mukminin. Jadi sebagai obat. Jadi upah menuju apa namanya? Masuk gelisah Pak? Galau. Nah, upah menuju galau buka Al-Quran. Tuh pokoknya di mana boy? Tapi tetap hilap bahkan nunggu makan kalau dibungkus kene. Alhamdulillah. Nah itu fungsi Al-Quran. Nah kemudian baru kita ingin saya ingin menjelaskan ini teh sejatinya petunjuk Pak. Jadi kerana teh tirukuran teh nuturkeun ieu gitu. Tapi coba kita bisa lihat sikap kita terhadap Al-Quran. Ini sekedar contoh ya Pak. Kita tadi gimana berapa juz Pak? 30 ayat sabar sudah? 114 surah. Ayat sabar ayat? 6.600. Nah itu ya. Iya teh firman Allah sadaya. Nah nih, saya ingin ambil contoh ini ayat zakat versus ayat sholat. Abdi di bandar kantos hearing dengan pendapat di dewan. Karena waktu itu pemerintah dia ayat BAZ terus ayat dia terus ada tim penerimaan zakat atau saya cek terusnya BAZ kita kan ayat perdananya itu
waktu menyusun perda kadang-kadang abdi teh jadi apa ya, semacam dia diundang abdi teh nyambut yuk kepada bapak anggota dewan. Masya Allah luar biasa, saya bisa tos ngadamel perda tentang zakat, mantap. Pokoknya dipuji-puji itu aku. Tamu sakateran abdi upami ayat zakat teh sok pagegeye kesana ayat sholat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Sok pagegeye. Jadi kalau bahasa ulun teh saudara kembar. Ada zakat, mesti ada sholatnya begitu. Nah, bapak-bapak anggota dewan kedah nama ayat zakat ayat perdana kedah nama dibuat juga pada tentang sholat. Mana bentuknya agampil, pokoknya mengaku muslim akhir balik wajib sholat 5 waktu ke laki. Da awal mana ayat nanti lagu bentuk kita mulai kita naon gitu. Bapak tadi asal mukmin, tapi ayat perdana tentang sholat. Nah bisa gitu beda perlakuan kalau ada kemarin. Nah sebelum tak kenapa zakat dibikin perdana ada ayat hitam. Ayat sholat religius sampai dan hampir semua ayat hitam mati dia wahanso. Lalu kedemikian angkat ini pemahamannya ada dia sholat dulu aja. Ini maksudnya ini dua-duanya tertulis di dalam Al-Quran. Iya kan? Aqimis sholat waktu dua-duanya itu ada di dalam Al-Quran. Nah ternyata mendidik dia itu dalam undangan dibuat peraturan itu diantep. Nah yang kedua misalnya kita ini biasanya rajin membaca Al-Quran, rajin namanya. Tapi kadang-kadang dibaca unggul tidak tahu artinya, meskipun memang berpahala. Setiap hurufnya itu berpahala. Sambil contoh, mungkin kita pernah membaca surat An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai mukmin laki-laki, tundukkan pandangan. Jangan Pak menundukkan pandangan. Jadi upamanya ayat istri heran mencang gitu ya. Jadi ketika menarik minat kita, cek ayat iya tundukkan pandangan. Tong dipelongkeun, tong di sini-sini. Malah ditambah kegiatan lupa. Jangan di dalam ayat 6 saya takkan disuruh menundukkan pandangan. Ada tuntunan. Nah bisa itu salah satu guidance cara supaya syahwat kita tidak melonjak-lonjak. Kalau yang udah punya istri maka paknya balik ke syahwat dulu, pasti syahwat. Misalkan itu tentang apa tadi? Tentang menjaga pandangan. Kita sering baca ayat atau gini. Ini di sini ada yang suka di dalam ayat itu ada begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Tidak boleh Anda itu masuk rumah orang yang masuk rumah ghayra buyutikum yang bukan rumah kalian, ya. Hatta tasta nisu min ahli. Jadi sampai mendapat izin dari yang punya. Di abi masukin, assalamualaikum, buka pintu. Baik mesti cerok. Gitu. Uyahnya gitu. Sambil dijawab, uyahnya harus dibawa. Ini contoh
contoh yang ada di dalam Al-Quran yang kita kadang-kadang ya kita baca tapi karena kita tidak paham lewat gitu. Contoh ya. Terus misalkan gini, kita ini perlakuan kita terhadap Al-Quran dibaca bahkan dilombakan pak alus merdu suaranya, ada yang kori begitu ya, tetapi di sini tidak diamalkan. Contoh ini ada perintah tentang saum. Surat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Ulang nanti kumaha? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Nah, punten ieu. Ayat nu sanesna redaksina teh sami persis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Itu. Jadi kalau yang itu kutiba alaikumusiyam nu hiji persis sami kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Lajeng keunana wa huwa kurhul lakum. Allah tahu ya bahwa banyak orang yang tidak suka terhadap perintah ini. Saya saum kan bisa ya kita yang masakeun ge. Iya ayat kewajiban tentang berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan ini pasti Anda tidak suka. Gitu. Jadi ayat ini mata diaku. Jadi ini saya bukan memprovokasi, tapi ayat-ayat pemerintah. Kenapa ayat perang teh naon? Upami perang teh nyanak naon biasana? Nyanak perang, nyanak perang, petir, naon we gitu. Kayak luar biasa. Dan kayak kewajiban umat Islam kudu perang. Wah, itu Ustaz radikal yang ngajak perang. Nah itu ayat-ayatnya maksudnya. Ayat-ayatnya. Karena memang perang itu ada di dalam Islam, cuman butuh waktunya kapan, ya kan? Kondisinya seperti apa? Itu yang perlu diperhatikan. Tong sagawa perang biu sama gitu. Jadi perang itu ada perintahnya di dalam Al-Quran, tapi ada aturannya. Ada yang dikenal dengan fiqhul jihad, fikih berperang. Ini salah satunya kita baca. Belum mana alus-alus, ayat namanya musyawarah. Bahkan ya turunnya Al-Quran diperingati. Coba nanti dilihat di TV, ayo kita acara tentang itu. Ya, tetapi isinya diabaikan. Punten berapa? Hari ini tadi isinya kan 30 juz ya. Tapi ilmu abi kalau bicara Islam teh karena saatnya dengan rukun Islam kumpul. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Kalau geus naik haji dapat titel haji asapi sawargaeun. Geus final Islam mah. Asal geus bisa warga padahal eta teh upami punten upami Islam mung 5 kumpul karena terkenal sakit tabarna tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, naik haji, dengan sakit. Tambahan we yang namanya sholat jeung sunah-sunahna, infak jeung zakat, infak sedekahna, haji jeung umrohna. Loba keneh bae teh, ieu anu ieu. Jadi mengamalkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar sampai haji. Ada banyak hukum yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kasus yang lain apa? Saya menggunakan istilah mistikasi Al-Quran. Jadi Al-Quran teh ayat sebagian umat Islam yang menempatkan Al-Quran sebagai pengusir setan, jin, kuntilanak, genderuwo,
Wewe gombel sampai tuyul diusir ku ayat Quran. ayat. Ayat. Mau sampai ngapalkeun ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun jam naon? Ameh musir setan. Oh, nyimpen Al-Qur'an ge dina pantok, pantok haleuh, pantok tukang, pantok kiri keca dipasang. Sampai ditulis dijeblakeun aya kaligrafi supaya apa jin setan keluar. Henteu. Bahkan kadang-kadang jin setan teh leuwih hafal Al-Qur'an tibatan Tuhan. Kantos kuninga aya ruqyah. Anu ruqyah ya yang bukannya baca ayat dituturkeun ku eta. Anu bisa euy gitu. Jadi bukan, jadi jin setan itu bukan karena redaksi ayatnya. Abdi gaduh guru kalasan di daerah Tuban. Anjeunna teh ustaz. Dina aya hiji waktos di komplek teh aya ibu-ibu kesurupan. Kan kesurupannya. Waktu itu kayak ada belajar gitu. Karena guru saya ini adalah ustaz, maka masyarakat bermuntan. Pak Ustaz, itu si Ibu Fulana anu apa tadi? Kesurupan. Sok didoakeun dijampe-jampe kieu di ruqyah. Kata ustaz saya, aduh, saya mah bukan ahli ruqyah, teu bisa, enggak bisa. Masyarakat masa, bukan harus baca dan ayat naon lah cenah gitu. Eta mah ustaz saya, mun nana kita itu ya bismillah. Di bumi nanti tos ngagibung jalmi biasa ceritaan ya ibu-ibu saya. Ini cerita langsung dari guru saya. Begitu dia mendekati rumahnya itu yang kesurupan menjerit-jerit. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang ada ngagibung teh nyaris ngasih jalan. Begitu dia melihat ibunya yang kesurupan langsung ngomong, pergi kamu. Eta kan ustaz saya kan bingung, belum pernah baru datang, eta mah dipolotokan, pergi kamu. Itu langsung lahir kan, ibu-ibunya yang lagi kesurupan tidur. Setelah itu bangun-bangun sudah sembuh. Padahal tadi ustaz saya nggak ngomong apa-apa, cuma melotot sedetik itu ngomong, pergi kamu, pergi. Nggak pakai ayat. Nah, jadi memang yang ditakutkan oleh setan itu bukan ayat, tetapi kesolehan seseorang. Ibadah gaduh ahli ruqyah. Beliau pernah cerita meruqyah di enjing-enjing dugi ka wengi. Teu anggeus istilahna jenna teh bandel pisan saeureun teh. Usut punya usut, dia cerita ke saya waktu itu saya lagi tidak dalam kondisi fit ruhiyahnya. Karena kondisi fit ruhiyah, jadi kita ini sedang jauh di Allah gitu. Kan kadang-kadang kita kan merasa iman itu kan yazidu wa yanqus, kadang-kadang menguat, kadang-kadang melemah ya kan. Jadi si ustaz itu rada-rada lagi jauh gitu. Terus disuruh ngaruqyah, jadi elehan gitu. Dan biasa dengan 50-10 menit selesai dia kenapa? Kami tahu sholat dan seterusnya. Jadi sekali lagi mistika si Al-Quran itu berbahaya. Jadi Al-Quran bukan pengusir setan, bukan. Dalam arti jurut-jurut itu tiga hari untuk sana sendiri. Upami kalau ada isim isim penting dompet di dagangan nggak boleh. Kemudian ya yang berikutnya ini si kami tadi dalam Al-Quran tadi bintangnya negara itu menempatkannya sebagai hukum negatif. Ini istilah saya. Kan ada hukum positif kan ya? Hukum positif kan gimana? Yang hukum itu ini mah tidak termasuk. Ini mah tidak termasuk sebagai hukum negara. Bahkan kadang-kadang teka pakai. Ya. Kemudian Al-Quran itu ya
diklaim sebagai pedoman hidup tapi tidak dijadikan sebagai sumber kehidupan. Cuma apa-apa. Kemudian Al-Quran itu ya disakralkan, dipusti-pusti, disimpan di tempat yang paling tinggi bahkan. Tetapi apa? Tidak dijadikan sebagai aturan kehidupan. Contoh ini, kuningan tentang ayat wailul lil mutaffifin. Nah, alladzina idza tabu ala nasi yastawfun. Jadi kita ini tidak boleh melakukan kecurangan dalam bisnis timbangan. Itu ayat-ayatnya. Tidak boleh bohong dalam bisnis. Ayat-ayatnya. Seperti di pasar. Makanya salah satu tempat yang tidak disukai oleh Rasul itu pasar. Karena banyak yang melakukan ya, tipu-tipu kecil-kecilan. Ya Pak, kecil modal lagi sakit padahal sama. Jadi ini contoh dari kita mensakralkan sekali, tapi banyak sekali di sini yang dilarang oleh kita. Nah, kemudian ya Al-Quran ini dijaga fisiknya. Tersirikna hukum ayatmu belajarnya angkat dulu. Nanti nggak boleh juga baca Al-Quran itu ketika kita baca Quran begini, Al-Qurannya disimpan di lantai misalkan begini, itu nggak boleh, harus dipangku, ya kan? Tapi tidak cukup hanya segitu, dijaga fisiknya, tapi kandungannya tidak dijaga dari penyimpangan. Contohnya apa? Contohnya gini, Al-Quran ini dijaga sama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu dijaga. Allah yang jaga dari sisi redaksi. Tetapi maknanya itu tidak. Bahkan banyak sekali contoh ada ayat emukene menuju menolak pemimpin kafir emukene Pak. Yang surat Al-Maidah ayat 51 ini. Katanya berusaha dihilangkan menolak pemimpin kafir pada ayat-ayat. Di ayatnya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya'u ba'dhum. Jadi berusaha untuk dicoret ayatnya. Bahkan nanti kalau kita bicara tentang pemalsuan, kasus heboh yang terbaru itu adalah menghalalkan nikah beda agama. Padahal disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terkini. Jadi ini yang saya maksud bahwa dijaga si fisiknya, tapi maknanya banyak disimpangkan. Ini fakta yang bisa kita dapatkan dalam keseharian kita tentang perlakuan kita terhadap Al-Quran. Nah, jika demikian maka yang kita dapatkan adalah laknat dari Al-Quran. Kenapa? Justru kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai way of life, sebagai tuntunan hidup, sebagai imam kita. Bahkan Nabi SAW, Imam Al-Ghazali sampai menyebutkan rubba qari'in lil Quran, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran wal Qur'anu yal'anuhu, padahal Al-Quran itu melaknat dia. Dan dia baca, tapi Al-Quran melaknat. Contohnya tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita yang sudah akhir balik. Punten-punten dia bapak-bapak yang punya istri, yang punya anak perempuan, nanti akan dihisab di hadapan Allah. Seandainya kita sebagai laki-laki, sebagai kawan, sebagai pemimpin tidak bisa menjadikan istri kita, anak-anak putri kita menutup aurat. Tadi disebutkan dengan surat Al-Ahzab 59. Qul ya ayyuhan nabi, ayatnya itu yang surat apa namanya? Al-Rum ayat 3 surat
surat An-Nur ayat 30-31. Nah, itu juga sama tentang kewajiban untuk walaupun supaya kita ini wanita-wanita istri kita tidak memanfaatkan perhiasan. Nah, kemudian ada fenomena yang lain yang seru dan ini biasanya ada di hadapan kita. Bersumpah menggunakan demi Allah. Demi Allah lalu menjabat kaum pada itu sumpah atas nama Allah. Jadi wallahi billahi ta'ala itu sumpah yang sangat berat timbangannya. Sekiranya itu dilanggar, maka Allah akan hukum dengan hukuman yang sangat berat. Jadi Pak, penentuan tekenging sadawaya menggunakan kalimat wallahi demi Allah, billah ta'ala itu jangan. Etapa khusus di pengadilan. Kalimat sumpah atas nama Allah itu. Karena kalau sudah wallah maka wajib dipercaya. Wajib dipercaya. Kalau sudah ngomong wallah. Menurut panggil di rumah bahaya ini telah terjadi desakralisasi dari kalimat sumpah. Kemudian misalkan dalam kasus yang lain, kita ini menjadi pribadi yang rajin dalam ibadah, baca Quran di masjid, baca Quran di masjid taklim. Tapi kadang-kadang kita itu lupa di tempat yang lain tidak seperti itu. Di masjid dipakai Al-Quran, kalau di parlemen mah, di pasar mah tadi bawa Al-Quran. Bahasanya Pak, di pasar atau bawa Al-Quran rugi banyak. Nah, ini salah satu dari sikap yang mungkin ada di sekeliling kita terhadap Al-Quran. Padahal fungsinya tadi sebagai way of life, penuntut guidance dalam kehidupan. Nah, maka kenapa kita ini bisa mendapati orang yang baca Quran nafasnya bagus gitu ya, tapi ketika di kantor tidak nampak kesolehannya. Bahkan bukan hanya tidak nampak kesolehannya, jadi jiwa khianatnya yang muncul, mengkhianati amanah dari rakyat, nipu rakyat, yang ngebohong ke rakyat. Nah, itu berbahaya itu. Tak nu kitu teh eta teh jalmi anu ngarandapan penyakit sekuler. Jadi Islam nate Islam wawarehan, kakabeungan, kabung soleh, kabung baragajul gitu. Jadi Islam nate memandang waktu, tempat dan kondisi. Islam nate memandang waktu. Lamun ke bulan puasa soleh pisan Pak. Bahkan biasanya mau terang ublak. Ublak jadi libur bulan puasa mah. Diuk. Nah gitu. Bulan puasa Pak, libur lah. Oke, sawal kumaha? Balik deui ngantor we eta teh. Nah, eta disebutkeun jadi solehna teh mandang waktu. Eta aya solehna mandang tempat aya di masjid soleh pisan. Wah, wiridna baca Quran khusyuk biasa teh. Tapi di pasar teh bisnis teh curang. Nimbun minyak goreng jadi we mahal. Gitu. Atau ini sesuai situasi dan kondisi. Ada Islam wawarehan. Jadi lamun keluar duit soleh poho gitu. Lamun keluar duit soleh pisan. Mus ngadoa, mus tahajud dan terbuka duit. Jadi Islam model itu teh disebutkan Islam wawarehan. Islam sekuler. Modina TV mah Islam KTP. Jadi menunjukkan nu asup surga teh KTP na ngumpul. Gitu. Eta teh bahaya, Pak. Karena Islam teh kedah sagem leunna gitu kan. Aya ayat udkhulu
Kenapa? 24 jam kita harus Islam. Kenapa? Karena malaikat Israel nyamperkeun urang mah tidak mikirkan tempat, jam, waktu, kondisi, senang, susah, malaikat Israel datang cabut nyawanya. Erek di masjid, erek di tempat pelacuran, cabut nyawanya. Iya kan? Makanya 24 jam hidup kita harus muslim, harus menjadi orang Islam. Tekengin kakapungan. Makanya kemudian ada di dalam ayat yang menjelaskan karakter umat Islam. Jadi waqala rasulu ya Rabbi, jadi Rasul itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi memang sudah disebutkan bahwa sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjur, yang diabaikan, diremehkan. Yang nama Al-Qur'an, diremehkan, pada itu guidance, petunjuk. Makanya punten-punten di bumi aya Al-Qur'an anu sareng terjemahna gaduh. Alhamdulillah. Ayo teu gaduh sama saya. Minimal terjemahna we lah. Maka di tampilan hadis aya hadis di bumi, buku hadis minimal hadis arba'in atau hadis 40. Eta teh kesan di aus. Nah, jadi kemudian ya, maka kita ini begini ya, kita tidak boleh berperilaku kayak tadi sekuler. Islamna wawarehan, Islamna kakapungan, solehna lemor, tidak boleh. Maka wajib kita itu mencampakkan sekulerisme. Kedah janten orang Islam sagemblengna, seutuhnya. Gitu. Nah, ini ada ancaman ya, atau balasan ya, bagi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Innal ladzina kadzabu, ya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan bi ayat itu dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, Al-Qur'an diremehkan, bahkan wastakbaru anha, dan sombong terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, maka la tufattahu lahum abwabus sama wala tadkhulunal jannah. Jadi orang yang mengabaikan Al-Qur'an, sombong dengan Al-Qur'an, dia pintu langit ditutup, temenang asup swarga. Nggak boleh gagal dengan Al-Qur'an yang sedang kita rayakan proses turunnya itu. Maka ini saya buat tulisan, jadilah full time muslim. Apa ya? Di rumah jadi orang Islam, kakobon jadi orang Islam. Maka cirinya ya salah satunya kalimat-kalimatnya, jadi istighfar, astagfirullah, gitu, zikir, itu selalu basah dengan diri sendiri. Maka ya Bapak sekalian, yang namanya Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk membumikan, supaya membumikan itu menanamkan dengan kuat Al-Quran itu dan difungsikan kembali sebagai pedoman hidup kita. Ada dalam surat Al-Baqarah 158, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ini bulan Ramadan, bulan istimewa. Makanya mungkin nanti setiap malam Selasa atau malam Jumat bisa ya, mungkin ada tafsir Jalalain yang paling mudah ya. Bisa nanti Al-Fatihah juz 30 atulah mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa artinya? Maliki Yaumiddin, apa artinya?
Nanti semuanya dibaca sehingga kita lebih paham tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian ini sama. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi Al-Quran ini itu penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wattaqu la'allakum turhamun. Maka bertakwalah kalian agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu. Jadi innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yasa'u bihi akhirin. Jadi ini juga ada dalam hadis ya, sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadzal. Jadi Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan akan menjatuhkan atau menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Jadi namun hayang mulia itu Al-Quran. Makanya kita ini diminta selalu berdoa kalau habis baca Quran itu doa khatamul Quran. Itu kan benar. Allahumma hamdini bil Quran. Jadi kita kan Allahumma hamna bil Quran. Jadi ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran. Dirahmati dengan Al-Quran, Masya Allah. Makanya itu penting. Jadi setiap habis nggak perlu banyak. Mungkin setelah satu buku itu satu ayat kita baca, dulu bisa mungkin satu buku baca ini, nanti besok satu buku baca itu. Jadi permohonan kepada Allah agar kita itu dapat rahmat dari Allah, menjadikan Al-Quran jadi imam kita, ulama nuturkan Al-Quran gitu. Dan memang Al-Quran itu jaminan untuk mendapatkan atau meraih kemuliaan ya. Maka apa bentuk dari membumikan Al-Quran ya, jadi disebutnya umat Islam itu tidak boleh hanya berhenti hanya sekedar memperingati 17 Ramadan sebagai turunnya Al-Quran ya. Yang terpenting adalah menerapkan dan mengimplementasikan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan. Mana bisa dilaksanakan gitu. Yang bisa dilaksanakan secara kolektif dengan masyarakat bisa laksanakan. Tadi zakat, sholat, puasa, naik haji itu mah bisa, gitu. Tapi dalam memotong tangan mah bisa Pak, punten. Jadi jangan berani-berani menerapkan potong tangan ya, karena memang itu tidak mampu. Karena bukan hak prerogatif kita untuk memotong tangan mencuri misalnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membumikan Al-Quran sama artinya dengan menerapkan syariat Islam. Karena tadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar tadi 10 lembar hanya TPK haji, tapi 30 juz. Bahkan ditambah dengan hadis-hadis Nabi yang jumlahnya itu puluhan ribu. Gitu. Ya. Maka yang dimaksud dengan membumikan Al-Quran itu adalah syariat Islam ya. Kita perlu syariat Islam supaya apa? Supaya hidup kita berkah dan ya Islam itu bisa diterapkan ketika ada kekuasaan yang menerapkannya. Jadi saya mau membayangkan coba ya Al-Quran itu dipakai sebagai undang-undang negara jika hebat Indonesia. Kenapa ada jaminan? Piraku Allah itu membuat Al-Quran menjadikan manusia itu balangsat temungkin. Bahkan disebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan nas rahmatan lil alamin begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan Islamnya, dengan risalah Islamnya itu untuk semua manusia, untuk memberikan rahmat bagi semuanya. Jadi mungkin kalau Al-Quran dipakai jadi hirup teh awut-awutan
teu mungkin eta etikotna orang Islam teu mungkin. Karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Tidak mungkin Allah menyusahkan tulang hukum Islam. Tidak. Justru hukum Islam itu untuk kebaikan kita. Ya. Karena apa? Begini bagus sekalian. Ya. Janji Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika kita taat kepada Allah, surga jawabannya. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan dihidupkan oleh surga. Surga tadi luar biasa. Ku enak-enaknya surga. Itu jika foto ya kamera moto pojokan surga cepet. Terus ditempatkan ke orang yang sedang sakaratul maut, Pak. Eta teh karaos. Jadi pangjeri-nyerina kehidupan dunia itu namanya sakaratul maut. Lepasnya nyawa di neraka itu sakaratul maut pisan eta. Tapi ada orang yang tidak akan terasa sakaratul maut. Siapa? Orang yang mati syahid. Bahkan banyak orang yang mati syahid meninggalnya itu dengan tersenyum. Kenapa? Karena diperlihatkan satu foto dari surga. Foto nawae geus mohokeun kana sakaratul maut. Komo eusina. Jadi inilah artinya kita harus menyadari betapa pentingnya Al-Quran untuk hidup kita. Maka yang sudah mahir baca Qurannya sering tadarus, pahami makna dan isinya. Yang belum, ya belajar. Sekarang ada metode Iqra, ada metode qiraati, ada banyak metode supaya kita bisa membaca Al-Quran. Sekali lagi, dengan dekat dengan Al-Quran tidak ada ruginya sama sekali. Justru kita akan semakin baik, kita akan menjadi semakin soleh. Nah, mungkin sekedar penutup. Jadi mari kita mendekatkan diri kepada Islam, ya, kepada Al-Quran, ya, kepada Sunnah. Kita mumpun Ramadan, ya, mumpun Ramadan, iman kita, takwa kita, amal soleh kita, ibadah kita perlu dipolkeun, latihan gitu, latihan. Jangan sampai kita ini tunggu membiasa Pak, tapi harus berusaha dilawan. Baca Quran tidak boleh minim saya mah upami sibuk-sibuk Pak saruku satu kan satu ain. Eta panginten anu tiasa saya mungkin mudah tenang saja. Karena ini ronde berikutnya ronde ketiga ada makan besar biasanya. Setelah ronde ketiga biasanya karo. Saya setelah semua. Eta panginten anu tiasa dibutuhkeun. Mudah-mudahan Ramadan itu kita bisa full power. Kita gunakan sepenuhnya kesehatan kita ini untuk beribadah, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika boleh bisa dikembalikan